Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Visit Suharti selaku dosen perpajakan. Kami dari kelompok 2 yang bertemakan pajak penghasilan pasal 23 akan memaparkan hasil materi diskusi dari kami yang beranggotakan saya sendiri Zakil Fazis, ada Lutfi Nursada, Atika Hairunisa, Saresin Diastuti, dan Abdul Rofi Mufid. Oke, di sini langsung saja untuk pemateri pertama. Di sini ada Lutfi Nursada. Pemateri kedua ada Atika Hairunisa. Yang ketiga ada saya sendiri Zakil Fazis untuk slide ketiganya. Slide keempat ada Saresin Diastuti, dan yang terakhir ada Abdul Rofi Mufid. Oke, kita lanjut saja untuk pemateri pertama. Oke, materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 23. Menurut Purwono pada tahun 2012 ia menyatakan bahwa PPh pasal 23 ini merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri atau badan usaha yang disebut juga BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Kemudian PPh pasal 23 ini akan diterapkan atau dibebankan pada saat terjadi satu transaksi di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud di sini yaitu kesepakatan di antara penjual atau orang yang akan menerima penghasilan dengan pihak yang akan memberi jasa yang nantinya dia yang akan mendapatkan beban PPh pasal 23. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Atika Khairunisa. Saya Atika Khairunisa dengan NIM 191720120 akan menjelaskan jenis jasa pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada jasa penilai, yang kedua jasa aktuaris, yang ketiga jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, yang keempat jasa hukum, yang kelima jasa arsitektur, yang keenam jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape, yang ketujuh jasa perancang, yang kedelapan jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap atau BUT. Yang ke-9 jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Yang ke-10 jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Yang ke-11 jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Yang ke-12 jasa penebangan hutan. Yang ke-13 jasa pengolahan limbah. Yang ke-14 jasa penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli. Yang ke-15 jasa perantara dan keagenan, dan yang terakhir jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oke, lanjut untuk materi tarif pajak pasal 23. Di sini ada sebesar 15% dari jumlah bruto atas. Yang pertama ada dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 2. Dan yang berikutnya ada sebesar 2% dari jumlah bruto atas. Yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan. Harta yang telah dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Terus berikutnya ada tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan yang ketiga ada tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam pengaturan materi keuangan dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Dan yang terakhir ada dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak.
Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Saya Sari Setia Studi akan melanjutkan materi memotong PPh pasal 23 atau pajak penghasilan pasal 23. Nah, untuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 23 umumnya terjadi ketika adanya transaksi antara pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa dengan penerima penghasilan. Nah, untuk pihak-pihak yang berhak memotong atau memungut pajak penghasilan pasal 23 adalah yang pertama, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu yang pertama, akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT itu adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan penunjukan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, untuk yang terakhir yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya saya Abdurrahim Mufid akan menjelaskan tentang pengecualian pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorang terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persoalan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima yaitu sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yaitu yang terakhir, yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjam atau pembiayaan yang diatur. Terima kasih. Oke, untuk slide terakhir kesimpulan dari materi di atas. Pajak penghasilan pasal 23 PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Sewa penghasilan lainnya yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. Berikut ini tarif pajak seperti dijelaskan pada pasal tersebut. Yang pertama 15% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 2% untuk objek pajak lainnya. Dan yang terakhir ada 100% atau 2 kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Sehingga menjadi 30% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 4% untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan oleh angka ini adalah bruto sebelum PPN atau pajak pertambahan nilai. Ya, cukup sekian presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.